Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Materi ini ada di kelas 8. Yang pertama, apa itu barisan bilangan? Kita perhatikan barisan bilangan sebagai berikut: 1, 3, 5, 7. Barisan bilangan tersebut memiliki 4 suku. Kalau kita lihat, ada U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 3, U3-nya adalah 5, U4-nya adalah 7. Demikian seterusnya sampai dengan suku ke N. Yang kedua juga sama, namun di sini saya buat memiliki 5 suku. Sedang yang ketiga di sini yang C ini 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Di situ artinya bilangan ini masih mempunyai suku yang lain, masih banyak, atau disebut juga suku tak terhingga. Jadi itu untuk mencari suku ke N-nya nanti adalah sama dengan UN. Kemudian contoh aturan barisan bilangan. Kita lihat barisan dengan aturan ditambah. Jadi di sini kalau pada aturan ini ada barisan bertingkat 1, contohnya seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Di sini mempunyai beda yang sama, yaitu selalu 2. Sehingga ini dinamakan barisan bertingkat 1. Jadi barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Berikutnya barisan bertingkat 2. 0, 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Jadi di sini untuk barisan ini pada tingkat pertama bedanya tidak sama. Bisa kita lihat di situ bedanya 1, 2, 3, 4. Baru pada tingkat kedua bedanya sama, yaitu ditambah 1. Sehingga di situ bisa disebut sebagai barisan bertingkat 2. Dengan barisan bilangan adalah 0, 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Berikutnya untuk barisan bertingkat 3, kita lihat di sini barisan bertingkat 3 dimulai dari 0, 1, 3, 8, 18, 35 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, di sini tambahnya 1, di sini tambahnya 2, tambahnya 5, tambahnya 10, tambahnya 17 dan seterusnya. Pada tingkatan yang kedua tambahnya 1, tambahnya 3, tambahnya 5, tambahnya 7. Sedangkan pada tingkat yang ketiga di sini semuanya tambahnya adalah 2. Sehingga disitulah maka disebut barisan bertingkat 3. Kalau kita lihat barisan bilangannya adalah 0, 1, 3, 8, 18 dan seterusnya. Kita lanjutkan di sini untuk barisan dengan aturan dikali. Nah, ini contohnya 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Barisan ini diperoleh dengan mengalikan 2. 6 diperoleh dari 3 dikali 2. 12 diperoleh dari 6 dikali 2. 24 diperoleh dari 12 dikali 2 dan seterusnya. Di situ ini merupakan
barisan dengan aturan dikali. Berikutnya barisan dengan aturan dipangkatkan. Ini kalau kita lihat contohnya ada 1, 8, 27, 64 dan seterusnya. 1 itu adalah 1 pangkat 3. 2 itu adalah 8 itu adalah 2 pangkat 3. 27 adalah 3 pangkat 3. 64 adalah 4 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini yang keempat ada barisan Fibonacci. Apa itu barisan Fibonacci? Barisan Fibonacci adalah barisan yang diperoleh dengan cara mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Kalau kita lihat pada contoh berikut, suku pertama 1, suku kedua 1, maka suku ketiga diperoleh dari penjumlahan 1 ditambah 1 sehingga diperoleh 2. Suku keempat diperoleh dari penjumlahan suku kedua dan ketiga, yaitu 1 ditambah 2 sehingga diperoleh 5 dan seterusnya sehingga diperoleh 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan rumus suku ke N atau disingkat UN dari barisan bilangan. Rumus yang pertama di sini pada prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga dan seterusnya. Sehingga kalau kita ambil contoh pada suatu barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Di situ U1-nya adalah 2. 2 itu bisa diambil atau diperoleh dari 2 pangkat 1. U2-nya adalah 4 yang diperoleh dari 2 pangkat 2. U3-nya 8 yang diperoleh dari 2 pangkat 3. U4-nya 16 yang diperoleh dari 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga bisa dirumuskan UN sama dengan 2 pangkat N. Di sini kita lihat untuk barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Kalau kita perhatikan pada barisan aritmatika, di sini kita bisa melihat contohnya, yaitu pada barisan aritmatika biasanya ada U1, U2, U3 dan seterusnya. Di sini misalnya U1 1, U2 8, U3 15, U4 22, U5 29 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan barisan di sini adalah naik, sehingga di sini barisan itu semakin besar. Nah, kalau barisan itu naik, berarti bedanya adalah lebih dari 0. Nah, di sini kalau kita lihat naiknya berapa, kita lihat semuanya adalah ditambah dengan 7, sehingga 7-nya plus, sehingga bedanya adalah beda positif. Jadi kalau bedanya positif, maka barisan itu adalah barisan naik. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk barisan U1 30, U2 24, U3 18, U4 12, U5 6. Kalau kita perhatikan barisan itu turun dari besar ke kecil, sehingga memiliki beda kurang dari 0. Kalau kita perhatikan lagi, di sini bedanya adalah bilangan negatif, yaitu negatif 6. Jadi kalau
bedanya negatif, berarti akan turun. Nah, dari situ kita bisa melihat dari dua contoh tadi, barisan aritmatika tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan 1 memiliki beda atau B-nya adalah 7, dan barisan kedua memiliki beda atau B-nya adalah negatif 6. Ini kita berikan rumus-rumus pada barisan aritmatika. Yang pertama, rumus suku ke N atau rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Yang kedua, untuk beda atau B, beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan untuk rumus suku tengah atau UT, UT sama dengan setengah U1 ditambah UN. Itu rumus-rumus yang bisa kita gunakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Jika U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN itu adalah membentuk barisan aritmatika, maka kalau yang ditulis berupa penjumlahan, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah UN, bentuk seperti itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Jadi di sini rumus penjumlahan N suku pertama dari deret matematika itu dirumuskan Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN, atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Sehingga di sini yang dimaksud Sn itu adalah jumlah N suku pertama, N sendiri adalah banyaknya suku, sedangkan A adalah suku pertama, B adalah beda antar suku, dan UN adalah suku terakhir. Ini kita berikan contoh, misalnya saja, setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500. Minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Pertanyaannya, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Yang kedua atau B, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 20 minggu. Jadi di sini kita jawab. Yang pertama, untuk menjawab ini kita buat diketahuinya. Kalau dalam bentuk barisan bisa kita tuliskan 500, 700, 900, 1100 dan seterusnya. Kalau dalam bentuk deret bisa dituliskan 500 ditambah 700 ditambah 900 ditambah 1100 ditambah dan seterusnya. Sehingga dari situ kita bisa memperoleh nilai A yaitu 500 dan nilai B atau bedanya adalah 200. Kemudian yang ditanyakan apa? Berarti yang ditanyakan adalah U20 dan S20. Sehingga bisa kita buat jawabannya. Untuk mencari U20 kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda.
Sehingga tinggal digantikan, N-nya diganti dengan 20, berarti menjadi U20, A-nya diganti 500 menjadi 500 plus 20 min 1. Bedanya diganti dengan 200. Nah, sehingga akan terbentuk tersusun seperti itu. Ya, U20 sama dengan 500 ditambah 19 kali 200. U20 sama dengan 500 ditambah 3.800, sehingga akan diperoleh U20 adalah 4.200. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan bahwa simpanan Dina pada minggu ke-20 adalah Rp4.300. Selanjutnya untuk yang B, kita menggunakan rumus SN. Kita ambil yang rumus SN sama dengan N/2 kali A plus UN, karena UN-nya sudah diperoleh, sehingga tinggal kita masukkan. Maka S20 sama dengan 20 per 2 kali 500 ditambah 4.300. S20 sama dengan 10 dikali 4.800, sehingga hasilnya adalah 48.000. Jadi jumlah simpanan Dina pada minggu ke-20 adalah 48.000. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.